Dengan sulit tetapi dalam satu harmoni, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan berpegang teguh pada prinsip teluhur bangsa, berpedoman pada budaya siri Aceh demi menjaga citra daerah. Meskipun pada laut kepada hutan tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai genggam suling tetapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menjadi pengobat rindu akan kampung halaman. Meskipun dirimu jauh di negeri seberang, pada leluhur tanah terlupakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu teman-teman yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan hiburan pembuka dari anak-anak kita dari kerukunan keluarga Bone. Persembahan dari kerukunan keluarga masyarakat Bone. Asuhan Ibu Wahidah. Sebelumnya kami mereka akan membawakan tari Tulolona Sulawesi. Luar biasa, Pilar Bone. Tepuk tangan dulu untuk Pilar. Ya, berikan aplaus buat anak-anak yang sudah cantik-cantik berdandan. Ya, hadirin, inilah tarian Tulolona Sulawesi. Kipas ya. Tari ini menceritakan tentang putri-putri cantik yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan tentunya kaum Lolona Sulawesi yang berasal.
Orang Pangkep semua ini kah? Orang Pangkep semua ini. YouTube lagi. Ya, mari kita berikan aplaus buat anak-anak kita dari keturunan keluarga masyarakat Bone. Ya, terima kasih anak-anakku yang cantik-cantik. Inilah generasi-generasi muda kita nanti yang insya Allah akan tetap berada di Kabupaten Biak Numfor ini. Baik, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya Bu, acara. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti laporan panitia. Untuk itu kepada Ketua Panitia Pembangunan Bapak Haji Salif SP MMA silakan. Buka masker dulu Pak. Tidak kelihatan kalau pakai masker. Baik Bapak Ibu, saya tersentuh mendengar lagu-lagu anak-anak kita tadi. Saya kira siapapun sebagai warga Sulawesi Selatan, apabila mendengar lagu seperti tadi, anak-anak kita akan pasti tersentuh seperti kita berada di kampung sendiri. Untuk itu, mari kita memberi aplaus untuk anak-anak kita. Sebelum saya lanjut menyampaikan laporan saya mau tanya anak-anak kita yang di belakang tadi. Anak-anakku, kira-kira ada yang hafal Mars KKSS? Coba maju satu orang kalau ada yang hafal, saya kasih hadiah. Anak-anak jadi dipanggil kah? Anak-anak sih. Oh, saya kira semua. Orang tuanya siapa? Oke. Coba adik hafal dulu. Mas KKSS. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menghimpun putra-putri daerah di perantauan demi terciptanya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tercinta. Meskipun pada laut terpada ufuk tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai genggam suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan berpegang teguh pada prinsip keluhur bangsa, berpedoman pada budaya Singapura demi menjaga citra daerah. Meskipun pada laut terpada ufuk tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai gendang suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menjadi pengobat rindu akan kampung halaman. Meskipun dirimu jauh di seberang tanah lembut akan berdoakan. Oke, terima kasih. Ya, kasih dong. Hadiah, dapat hadiah dari Panitia Panitia. Uang merah kah? Alhamdulillah. Ini katanya ini
Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini anak-anak kita adalah orang yang baru ber-KKSS. Saya mau tanya orang-orang tuaku yang sudah lama ber-KKSS, kira-kira ada yang hafal Mars KKSS? Kalau ada orang tuaku, saudara-saudara sekalian yang hafal Mars KKSS, maju Pak, saya kasih hadiah juga. Iya. Nah, mungkin Pak Ketua KKSS hafal. Pak Ketua, maju, saya kasih hadiah Pak. Kalau Bapak hafal. Ketuanya lagi tidak. Ada. Wah, jadi begini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mencintai KKSS? Salah satunya adalah menghafal Mars KKSS. Tapi saya juga tidak hafal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Penasehat KKSS yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Ketua KKSS Kabupaten Jampur, yang saya hormati Dewan Pakar KKSS saudara saya Bapak Kamarudin, yang saya hormati para orang tua sesepuh yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang saya hormati para perwakilan tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati anggota DPRD yang hadir pada siang hari ini, saudara-saudaraku, para panitia yang luar biasa hari ini mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka bersilaturahmi untuk membesarkan kerukunan kita keluarga Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak rantau dari Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini nantinya akan melahirkan suatu solusi-solusi di dalam rangka mewujudkan niatan kita, niatan besar dalam peradaban KKSS di Kabupaten Jampur ini untuk membangun gedung serbaguna KKSS. Bapak Ibu, para orang tamu, para sesepuh, hadirin sekalian yang saya hormati, perjalanan panitia ini terbentuk pada bulan Desember 2020, sekarang sudah 2021, jadi sudah 1 tahun yang lalu Pak. Pada saat itu melalui melalui musyawarah BPD menetapkan ketua panitia pembangunan adalah kami sendiri yang dipilih secara aklamasi. Pada saat itu saya tidak bisa juga mengelak karena tidak ada pilihan lain, dan saya menerima secara ikhlas. Ini bukan berarti bahwa di antara seluruh wargaku, di antara seluruh saudara-saudaraku, yang terbaik adalah saya. Saya yakin bahwa banyak di antara kita yang lebih baik daripada saya Pak. Itu banyak sekali. Tapi karena ini adalah suatu amanah, maka saya harus terima dengan ikhlas, dan mudah-mudahan dengan ini saya akan lebih banyak belajar tentang arti kehidupan, dan juga insya Allah saya akan bertanggung jawabkan di hadapan saudara-saudaraku semua, orang tuaku, warga Sulawesi Selatan. Terlebih saya akan bertanggung jawabkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Dalam perjalanannya kepanitiaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, SK panitia terbit Januari, dan saat itu SK ini adalah terbit dengan nama Pembangunan Sekretariat KKSS, yang lokasi disepakati pertama adalah di Taman Mandok. Tetapi dalam perjalanannya, setelah kami melakukan sosialisasi ke seluruh warga Sulawesi Selatan lewat arisan pilar, kami banyak mendapat masukan-masukan dari warga bahwa kenapa sekretariat saya yang mau dibangun, kita tidak membangun sekalian yang lebih besar, gedung serbaguna. Setelah selesai kami sosialisasi, maka kami panitia kembali lagi berembuk rapat dan memutuskan untuk kita harus membangun gedung serbaguna. Kemudian setelah kami sepakat untuk merubah niatan ini dari membangun sekretariat KKSS dan dirubah menjadi membangun gedung serbaguna KKSS, maka berikutnya kami berebut lagi untuk mencari lokasi, mencari tanah. Akhirnya kami temukan lokasi yang sesuai, yaitu di Kelapa Gading dengan luasan 52 kali 50 meter dengan harga yang sudah disepakati dengan pemilik lahan adalah 300 juta. 300 juta. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekelumit perjalanan kami sebagai panitia dan persoalan-persoalan yang kami hadapi tentang lokasi itu tadi, bahwa kami sudah sepakat dengan pemilik lahan lokasi tersebut dengan harga 300 juta, dan sampai saat ini lokasi itu masih tinggal lokasi Pak, masih tinggal perjanjian kami panitia dengan pemilik lahan. Oleh karena itu kami datang pada orang tua kami pada siang hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa jika sang anak dalam perjalanan hidupnya mengalami problem dalam kehidupannya, itu pasti akan kembali kepada orang tuanya Pak. Dia akan memohon doa kepada orang tuanya, Pak, Ma, doakan saya mengalami persoalan seperti ini, dan pasti orang tuanya akan mencarikan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan anaknya itu. Inilah tujuannya kami mengundang seluruh orang tua kami, sesepuh warga Sulawesi Selatan di Kabupaten Biak Numfor ini untuk menyelesaikan itu. Dan harapan kami sebagai panitia, sebelum buka pintu keluar, maka 300 juta itu sudah berada di panitia. Inilah harapan kami. Kemudian, saudara-saudaraku, sebenarnya saya ini adalah ketua panitia, sesungguhnya hanya melaporkan kepanitiaan. Tetapi izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini adalah menggali potensi, menyamakan persepsi, membangun tanah rantau, membesarkan kampung halaman. Ini menggali potensi. Apakah kita punya potensi Pak? Iya. Apakah kita punya kemampuan untuk membangun impian kita itu? Mari kita lihat sama-sama. Warga Sulawesi Selatan Pak di Kabupaten Biak Numfor ini sudah berkembang sangat besar. Baik jika kita lihat dari sisi perkembangan secara populasi maupun perkembangan secara tingkat kehidupan. Secara populasi dapat kita lihat bahwa beberapa wilayah-wilayah di Kabupaten Biak Numfor ini sudah menjadi tempat komunitas warga Sulawesi Selatan. Lihat misalnya Kampung Baru, Mandok, Belakang Batina, Belakang Sosial, Pasar Lama, Pasar Impres. Ini Pak sudah didominasi oleh warga Sulawesi Selatan. Ini menandakan bahwa perkembangan populasi warga Sulawesi Selatan di Biak ini sangat besar. Kemudian dari tingkat kehidupan, warga Sulawesi Selatan berada di berbagai sektor kehidupan. Anggota DPR, legislatif, eksekutif,
TNI, Polri, pengusaha, petani, tukang, nelayan, semua ada Pak warga Sulawesi Selatan. Dan setiap sektor itu warga Sulawesi Selatan cenderung mendominasi Pak, cenderung mendominasi sektor-sektor itu. Coba lihat toko-toko yang ada di kabupaten ini, supermarket Hadi yang barangkali perputaran uang di sini sekitar 50% atau 60% itu ada di supermarket Hadi, itu adalah warga Sulawesi Selatan. Kita masuk di pasar-pasar, pasar lama, pasar impres, pasar rempuan, kita pakai bahasa Makassar di dalam, bahasa Nulis, semua tahu Pak, karena itu didominasi oleh warga kita. Lalu kenapa kita selama ini berkata SS kurang lebih 40 tahun Pak, kita di berkata SS, hidup kita ini terlunta-lunta, tidak punya tempat. Pernah kita memiliki sekretariat, iya, zamannya Pak Haji Abdurrahman. Itu pun pemberian dari salah satu warga kita untuk kita tempati sebagai sekretariat. Namun kita dikasih batasan waktu cuma 2 tahun kita pakai. Setelah itu kita ini yang terlunta-lunta lagi. Kemana Pak kita ini? Warga Sulawesi Selatan ini sering-sering kita mengatakan bahwa warga Sulawesi Selatan ini Pak adalah warga yang besar. Inilah saya ingin menyentuh hati kita semua. Di mana Pak kebesaran kita sebagai warga Sulawesi Selatan? Jangan kita hanya mengatakan ewako. Saya melihat ewako ini kadang-kadang kita salah presentasi, salah persepsikan. Ewako ini seakan-akan itu kita anggap sebagai suatu kebesaran, itu kita saling bermusuhan. Padahal itu sebenarnya slogan-slogan adalah merupakan simbol persatuan, simbol kebesaran, simbol keberanian warga Sulawesi Selatan untuk mempertahankan integritas kita sebagai warga Sulawesi Selatan. Tapi selama ini kita hanya sering mengatakan ewako. Terus terang Pak, saya tidak setuju dengan kita setiap saat mengatakan ewako, tetapi tidak pernah kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai warga Sulawesi Selatan. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyentuh hati yang paling dalam bagi saudara-saudara semua. Hentikan polemik Pak di antara kita. Mari kita saling mendukung satu sama lain Pak. Yang di bawah kita tarik naik, yang di atas kita dorong sampai puncak, dan pada akhirnya juga dia akan turun. Begitu Pak. Jangan kita saling memotong, yang satu langsung mendahului. Ini mari Pak kita memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan terus terang Pak. Ini yang berkembang setiap kita membuat suatu kegiatan yang banyak adalah polemik Pak. Iya. Terus terang seperti kepanitiaan ini ada saja yang negatif, sebagian ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Iya. Yang hadir pada saat ini Pak adalah para tokoh semua. Kita sering mengatakan masyarakat tidak mendukung Pak. Ini saya tidak yakin Pak. Iya. Masyarakat kita itu pada umumnya dia tunduk kepada tokohnya Pak. Jadi jangan kita selalu mengatakan ini masyarakat. Iya. Yang berpolemik ini Pak adalah para tokoh-tokoh. Oleh karena itu, iya, jangan kita menjadi tokoh setengah-setengah Pak. Saya ini Pak terus terang tidak punya pengalaman di organisasi. Iya, saya tidak berpengalaman di organisasi, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan perasaan saya untuk mengamati perkembangan kita warga Sulawesi Selatan saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, saudara-saudaraku, para orang tua, para segenap tokoh, mari kita bersatu Pak. Kalau kita ingin menjadi warga yang luar biasa, menjadi warga yang besar, maka mari kita besar bersama-sama di dalam wadah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Tidak artinya Pak kita membesarkan diri secara pribadi-pribadi, secara sendiri-sendiri. Sebesar apapun kita Pak, kalau itu dalam keadaan kesendirian, tidak akan ada artinya. Bahkan orang bisa cenderung melihat kita negatif. Bisa saja orang mengatakan, itu dia hebat, tapi mungkin pelit misalnya. Tetapi tidak ada duanya kalau kita bersatu
di dalam wadah kerukunan KKSS kalau kita ingin dihargai sebagai keluarga yang besar. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf orang tua aku semua, saudara-saudaraku semua, jika apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang berbeda pendapat. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak, tetapi ini adalah luapan dari perasaan saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua secara bersama-sama mendukung pembangunan ini untuk membesarkan, kita membangun tanah rantau, membesarkan kampung halaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Ketua Pembangunan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haji Sarif. Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji. Baik, untuk selanjutnya kata-kata dari Ketua KKSS atau sambutan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Ketua Panitia. Sebenarnya tadi saya sudah angkat tangan Pak. Lagu Mas KKSS itu saya sudah hafal. Tapi saya tidak dilirik. Aduh, saya sudah angkat tangan di sini. Begini tapi berarti hari ini bukan rezeki saya Pak. Oke. Terima kasih. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, Karaeng, Puang, Maradia, Tautua, Pak Aceh, Mace, dan Angko yang hadir pada kesempatan ini, kita akan panggilkan kita punya Ketua KKSS untuk memberikan sambutan untuk itu kepada Ketua KKSS Kabupaten Biak Numfor, Bapak Haji Abdul Rahman. Kami silakan. Enrico. Sepanjang hampir 5 tahun saja. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hampir 5 tahun sepanjang saya di KKSS, barusan saya mendapatkan pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sesepuh, orang-orang tuaku semua yang hadir pada kesempatan ini, sungguh suatu penghormatan yang luar biasa saya lakukan kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat dan Penasihat dipilih KKSS yang hadir, Ketua Dewan Pakar dan anggota Dewan Pakar yang kesemuanya saya hormati, ketua-ketua pilar serta KSS yang hadir pada siang ini, Ketua Badan Otonom, Ketua Badan Sayap Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang berjumlah 19 organisasi yang ada di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati tokoh-tokoh yang hadir dari tokoh TNI Polri, tokoh pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, pedagang, petani, nelayan, dan lain sebagainya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang hadir pada acara Temu Tokoh Sulawesi Selatan yang pertama tahun 2021.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Panitia dan Penitia Pembangunan Gedung Serbaguna KKSS yang insya Allah kalau diizinkan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua, insya Allah ini akan terlaksana dan hingga selesai dengan 100%, dan insya Allah kita akan menggunakan, bukan cuma kita, hingga anak cucu nanti kita insya Allah menggunakan gedung serbaguna ini. Itu adalah harapan dan cita-cita saya. Bapak Ibu yang saya hormati, temu toko dilaksanakan pada siang ini sebenarnya ini sudah ada lama di dalam keinginan saya, di dalam benak saya. Pada acara ulang tahun KKSS 2019 yang lalu, saya menyampaikan bahwa insya Allah kita akan melaksanakan temu toko Sulawesi Selatan yang selama ini belum pernah kita laksanakan. Itu adalah suatu kerinduan, itu adalah keinginan besar untuk mengumpul kita yang tadinya tidak saling kenal, hanya mendengar nama. Pada siang ini saya kenal dan melihat langsung seperti Bapak Haji Manja tadi. Saya datang, alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji. Selama ini saya hanya mendengar nama, tapi berkat dengan temu toko ini beliau hadir dan bersama kita. Saya langsung datang memeluk dan cium tangannya. Inilah toko kita yang dulu sering disebut luar biasa di dinas pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan gedung serbaguna KKSS, Pak, Bu, saya mau bilang, ini adalah keinginan besar saya di kepengurusan saya. Saya tinggal hitung seumur jagung kepengurusan saya habis. Tolong bantu saya, tolong mendukung kami sehingga gedung ini ada di kita. Minta maaf kakak saya ada di sini, Pak Ketua IKT. Kita sebenarnya malu, Pak. IKT satu pilar di KKSS. Kita ada 17, 19. Semoga kita bisa mendapatkan gedung ini lebih besar dari apa yang ada di Tongkonan, paling tidak menyamai kebesarannya. Itu harapan saya, Pak. Kita harus melihat itu. 44 tahun sekian kita ber-KKSS, tetapi belum ada tanda mata, belum ada yang kita bisa wariskan kepada anak-anak cucu kita. Saya berharap tolong jangan dipolitisir apa keinginan saya ini. Jangan sampai ada bahasa ini begini tidak. Ini cita-cita saya memang sejak terpilih dari 2016. Namun karena berbagai hal sehingga pelaksanaan dan penelitian pembangunan gedung serbaguna yang tadinya sekretariat tidak bisa kita laksanakan. Sekali lagi mohon sekali Pak, kita menyelesaikan ini sehingga bukan cuma kita yang masih hidup yang akan menikmati gedung itu, tetapi insya Allah anak cucu kita hingga entah sampai kapan gedung ini bisa kita tempati. Selanjutnya saya berharap SK yang kami buat kepengurusan BPD KKSS periode 2016-2021 Pak, kalau nanti saya tergantikan, tolong Pak jangan diganti SK ini Pak. Ini SK seterusnya Pak. Saya termotivasi dengan ketua panitia pembangunan Pak. Kapan kita bisa mendapatkan ketua panitia begini, ketua pembangunan Pak? Apa kita bisa mendapatkan begini Pak? Jadi tolong bapakku, orang tuaku, pematuaku, saudara-saudaraku, dukungin kasih orang ini. Ketua panitia, jangan susah-susah kita dapat ketua panitia seperti itu Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu dekat kita ada agenda 5 tahunan, yaitu pemilihan ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, tanda pengemaraja tak mematuaku, tanda pengemaraku kasih saudaraku, apabila selama saya ber-KKSS menjadi penanggung jawab, menjadi ketua, apabila siapa tahu saya berdiri di sini adalah sambutan terakhir saya di depan Bapak Ibu semua, mohon kiranya dimaafkan apabila yang ada kesalahan saya, ada dosa-dosa saya, ada kebijakan-kebijakan saya yang pernah saya perbuat tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu semua, mohon kiranya dimaafkan.
Kami berkeinginan melakukan sesuatu yang terbaik. Kami mau melakukan sesuatu yang terbaik, yang besar untuk KKSS. Tapi itulah kita manusia. Saya manusia biasa. Boleh saya berencana yang sebaik-baiknya, tapi kami punya kemampuan. Makanya kali ini tolong dimaafkan juga apabila selama ber-KKSS hampir kurang lebih 5 tahun ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Apabila dalam kepengurusan saya banyak memberi dorongan, banyak memberi bantuan, pemikiran, tenaga, bahkan doa. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Tapi pada kesempatan ini juga saya bermohon, saya mungkin ketua ataupun nanti siapa yang ketua, tolonglah kalau tidak bisa membantu dengan materi, tidak bisa membantu dengan tenaga, tidak bisa membantu dengan doa, tolong diam, Pak, diam. Tidak membantu apa-apa tapi bicaranya neng, pengurus itu begini. Bagus Pak itu. Bagus Pak. Biarkan dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau saya salah, saya dengan Allah bertanggung jawab, Pak. Saya mempertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu semua dan secara saya mempertanggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kesalahan yang saya perbuat di dalam ini, tolong Pak ya. Ini orang tua meminta kepada anak-anakku semua, karena saya dipilih dia mana menjadi ketua. Jadi saya orang tua, walaupun umur saya di bawahnya, kebanyakan di bawahnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya hampir 11 jam 11, tidak berpanjang lebar lagi. Terima kasih atas kedatangannya. Permohonan maaf juga apabila dalam kegiatan ini ada yang bermakanan di hati Bapak Ibu semua. Sekian Bapak Ibu yang saya hormati, sepatah kata atau sambutan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi, dari Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada kelebihan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. KKSS. KKSS. Terima kasih. KKSS Ewako, KKSS Rewako, KKSS Mangewako, KKSS Mewang, KKSS Ngenoko. Mudah-mudahan sebentar lagi semua dari 5 etnis Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Tionghoa yang hadir yang menjadi pulau ini. Sekian. Selamat siang, salam sejahtera. Lanjutkan. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Ketua KKSS. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua KKSS yang begitu semangat menyampaikan sambutan dan sepatah kata ya. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kalau tadi dari Ketua KKSS, tentunya kita akan tidak melupakan orang tua kita yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Biak Numfor. Jadi alangkah indahnya kalau kita mendengarkan sedikit nasihat atau berupa petuah atau nasihat demi terlaksananya pembangunan gedung sekretariat yang insya Allah kita akan bangun. Gedung serbaguna, betul, gedung serbaguna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami silakan kepada salah satu tokoh kita yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Biak Numfor, yaitu Bapak Haji Arif Tahir. Untuk itu, kepada Tawal Lebita, Bapak Haji Arif, kami silakan dengan hormat. Semangat. Berapa giga nih, Teng? Bisa menyimpan lama nih?
Ini 120. Jadi kita simpan dulu, nanti diedit lagi baru diupload ya. Enggak aku edit, capek edit. Langsung saja upload. Maka waktu juga edit. Iya. Langsung saya upload saja. Tapi termasuk besar penyimpanan. Ini. Edit sedangkan yang durasi 5 menit kalau diedit juga lama sekali. Apalagi yang begini. Tapi setiap berapa menit kalau kita upload ke YouTube? Iya masih Maksudnya durasinya paling lama. sampai 1 jam. Udah 1 jam. Kita ini boleh potong-potong. Paling lama 10 menit. Iya ada juga yang tapi rata-rata sekarang Biar tayangnya itu banyak. Karena kita kan kejar tayang. Kita sudah hubungkan ke Google Ads kan? belum sampai target. Oh belum di? Belum target. Saya sengaja kasih panjang ini. Dulu kan saya pernah juga buka ya. Sudah dari 2016. Tapi saya tidak lanjutkan. Tapi dulu masih awal-awal itu gampang. Enggak kayak sekarang peraturan kan banyak. Harus kejar tayang sekian. Dulu tidak. Yang susah itu 4.000 jam tayang. Iya. Dulu tidak. Pokoknya kita langsung bikin tayang bisa langsung dapat ke Google Ads, tidak ada ini. Sekarang nanti sampai 4.000 jam tayang itu yang susah sekali. Ini saya kejarin. Terus kenapa istirahat? Tidak sempat rekam banyak kerja. Itu sudah masuk di Google Ads, saya sudah dirupiahkan 20.000 rupiah. Iya. Bisa lanjut itu. Karena saya tidak pernah buka. Coba buka. Padahal dulu saya tidak pernah rekam video. Saya cuma kerjanya apa? Ambil video, edit, kasih masuk lagu-lagu. Iya. Tidak ada yang pakai begini. Tidak. Coba lanjut cepat. Masih ada Google Ads. Saya belum buka lagi. Sudah saya cek ada 20.000 rupiah. Waktu masih saya belum terkenal. Ya. Sudah lah dari 2016. Mau saya. Tapi pernah juga ada Pak blokir gara-gara itu ambil video orang. Baik, Ini ketahuan mungkin sudah mulai mau peraturan. yang terhormat Copyright. Iya. tokoh-tokoh Sulawesi yang saya Kalau copyright tidak. hargai, Yang saya penting tidak bisa banggakan. sempatkan ada nanti di situ bilang copyright Ibu-ibu toh. juga Kita ada harus tokoh sebat. Sulawesi juga saya hargai dan saya Kan biasa banggakan. biar suara azan apa? Tokoh-tokoh Biar dari pejabat copyright toh. ABRI maupun Atau macam ada Polri, macam kegiatan begini maaf ada namanya saya nyanyian tidak itu sebut. Melanggar aktif kalau melanggar Kemudian cipta. tokoh-tokoh Jadi seperti kita Kalau hilangkan, Tono bisa dihilangkan. yang saya banggakan dan saya hargai. Kemudian saudara-saudaraku yang Saya sengaja kasih paham. baru saja Karena saya kejar di bertemu tayang. pada Jadi saya kontes nonton satu kali sendiri, ini. udah capek mak. Temu tokoh. Saya nonton Sebenarnya ini sampai saya nantikan sudah sekian puluh tahun. capek malah bolak-balik. Dan di dia ini saya baru 51 tahun. Ya. Di Papua 53 tahun. Saya berbeda di Jayapura. Tapi saya tidak menulis buku karena satu dan lain hal anak saya nanti terganggu. Itu sekedar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua panitia sangat bagus sekali. Bagus, mudah-mudahan bagus terus. Setuju? Nah, itu yang saya harapkan. Tapi lu tuh yang sedikit jadi serius. Jadi cukup kepada ketua panitia dan jajarannya. Kemudian saudara-saudara yang lain tentu dari pilar-pilar. Dulu sahabat saya semua, sekarang bos saya. Ini di sini yang dulu di sini dulu sahabat-sahabat saya, saudara saya yang bagus sekarang bos saya. Di antaranya ada adik beliau, ada ini, sekarang jadi bos saya semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la mudhiya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Kita takut kepada Allah, maka kita hadiri undangan panitia. Yang saya istimewakan dan saya hargai dan saya banggakan saudaraku
dari Toraja. Ini maaf karena salam sejahtera tadi kelewat sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, yang dulu di sini sebenarnya menyampaikan bukan saya, ada yang lebih bagus lagi barangkali. Yang terhormat mantan Ketua KKS, masih sehat-sehat beliau, Bapak Haji Bakri. Itu barangkali yang tepat menyampaikan, tapi karena saya diminta maka saya harus penuhi permintaan itu. Lanjut daripada diminta apa nasihat atau apa, tadi saya mau bicara apa? Panitia sudah menyampaikan, Ketua KKS sudah menyampaikan, bagi saya tidak ada bahan lagi. Ya minta nasihat, beliau sudah rangkul semua. Jadi saya mau bicara apa lagi, tapi tidak apa-apa, saya coba saja karena diminta oleh forum untuk pelaksanaan pembangunan serbaguna. Baik Bapak Ibu sekalian, anakku yang terhormat, barangkali ada beberapa anggota DPR yang hadir di sini. Mari perhatikan sedikit orang tua bicara. Setuju tidak? Alhamdulillah. Saya mau polos saja bicara. Tadi sudah disinggung jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi bagusnya sekarang panitia itu saya harap dengan hormat jangan sampai ya tadi menyatakan diri sendiri, kemudian Ketua KKS saya terakhir bicara di sini, tidak lagi Pak, masih ada Musda. Setuju tidak? Iya. Tidak terakhir Bapak bicara di sini, masih ada lagi berikutnya pertanggungjawaban. Mudah-mudahan itu lengkap dan tidak ada masalah. Sedikit lagi saya tambahkan, saya kali-kali orang tua di 7 Soeimah saya kali-kali menanyakan langsung. Dari mana uangnya kamu ambil itu bagi membangun? Mana uang yang lain? Kalau memang itu ada, nah sekarang saya mau tanya, ini uang panitia ini yang dipakai untuk uangnya siapa? Pribadi kah atau apa? Swadaya, alhamdulillah. Itu yang diharapkan orang tua itu. Swadaya itu. Saya minta dengan hormat sebentar. Karena forumnya bukan di sini sebenarnya, tapi kakak tadi sudah singgung bahwa Kang ada di situ. Saya harap penuh kepada Ketua Panitia, tolong agak kembali sedikit telinga. Karena pasti yang tadi sudah katakan sendiri, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya, saya harapkan itu nanti kiranya yang tidak senang boleh bicara, boleh kritik. Silakan, namanya membangun, tapi sumbangannya lebih banyak dong. Cocok? Ya. Jangan mengeritik lalu pulang diam-diam. Ada yang kita pakai bangun. Nah, itu saya harapkan seperti itu. Anakku sekalian, semuanya saudaraku, orang tua, ada orang tua karena saya yang paling tua. Kira-kira kurang lebih. Baru 70 tahun sekian. Jadi saya harap nanti, saya ulangi lagi, yang tukang kritik saya setuju. Tapi jangan kritik hanya 50.000 sumbangannya. Ya. Dan sebentar mulai berjalan, saya harap panitia mulai siap-siap. Ini orang tua bicara ini. Kita buat satu tempat, apa-apa bentuknya, supaya mulai beredar. Jangan terlalu banyak. Kalau ada yang isi 5 juta, saya 50.000 minder dong. Betul tidak? Mulai sebentar kita jalan. Modal awal katanya. Kemarin saja kan Water Basis sudah punya modal awal ya. Apa itu? Bungkusan. Tidak cukup untuk itu. Tidak cukup untuk itu. Kalau saya kira panjang tidak bagus nanti mengantuk. Tapi nanti saya masuk pada intinya saja. Sehingga betul-betul terasa. Terima kasih KKS Dewako. Lanjut lagi daripada itu, saya harapkan teman saudaraku semuanya kiranya pada nanti pelaksanaan pembangunan serbaguna ini, saya harap jangan bosan, khususnya panitia, karena harus kami minta uang, betul tidak?
Tidak apa-apa saya stressin sedikit. Ya kan? Saya orang tua ingin mau melihat yang bagus. Tidak ada orang tua yang tidak melihat yang bagus. Tapi namun di antara yang bagus itu ada yang kurang bagus. Kira-kira begitu? Di antara yang bagus ada yang kurang bagus. Mari kita perbaiki semua itu. Dan di sini hadir tokoh-tokoh kita semua tentang panitia pembangunan. Tapi saya buka ke depan sedikit supaya jangan salah persepsi. Kalau saya tidak salah ingat, karena saya baru sekian puluh tahun di sini, dulu pernah dibentuk panitia ini. Pernah dibentuk panitia, mungkin saya salah persepsi atau salah ini, salah ingat. Nah itu tidak. Tolong panitia sekarang adakan pendekatan silaturahmi dengan panitia lama. Setuju tidak? Supaya dia menyimpan lebih banyak. Begitu. Karena dulu pernah dibentuk panitia ini, tapi satu dan lain hal. Nah, itulah namanya tadi banyak pertanyaan segala macam, sumbangannya sedikit, akhirnya salah. Sampai sekarang tidak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hormat Bapak dan Ibu sekalian, anakku, kiranya tanamkan di hati bahwa kemarin saya sudah berniat menyumbang barangkali 1 juta, mungkin berikutnya jadi 5 juta kan? Setuju tidak? Ada kita punya selada dari Tako. Ada betul-betul bilang, kalau saya nanti siap mau maju, saya memperhitungkan saya punya persiapan. Harus saya bangun itu gedung yang baru. Karena nanti banyak yang calon ini, maaf saja Pak Ketua ya. Maaf, banyak yang calon itu, tapi kalau hanya mau mendoan saja, mau mentok saja, ya, siapkan finansialnya. Setuju? Kalau perlu, maaf saja, katakan yang benar sekali Bung Pahit. Katakan yang benar sekali Pahit. Siapa kalau perlu dilelang untuk jadi ketua? Setuju? Ya. Kenapa menunggu-nunggu waktu dong? Kalau saya jadi ketua, tapi saya tidak lagi sudah tua. Taruh finansialnya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada saudara kita